Ini adalah kisah pertempuran memperebutkan kota strategis Artyomovsk atau Bakhmut di wilayah Donetsk, yang menurut sumber intelijen Jerman, telah menimbulkan kerugian besar bagi Ukraina. Kabar ini diungkapkan kalangan intelijen Jerman dan informasinya dikutip media terkemuka Der Spiegel, Sabtu, tanggal 21 Januari tahun 2023, waktu Berlin. Badan Intelijen Federal Jerman, BND, khawatir atas kerugian besar yang diderita oleh pasukan Ukraina dalam konflik terkini antara pasukan Kiev dan Moskow. Pasukan Rusia dan Ukraina saat ini terus bertempur memperebutkan kota Artyomovsk atau Bakhmut di Donbas. Der Spiegel menyebut situasi di Bakhmut tidak menggembirakan bagi Ukraina dan para pendukungnya. Der Spiegel meneruskan hasil pertemuan rahasia antara pejabat BND dan anggota parlemen Jerman. Tentara Ukraina saat ini kehilangan 3 digit tentara setiap hari dalam pertempuran dengan pasukan Rusia, tulis Der Spiegel. Awal pekan ini, The Times melaporkan Kiev telah mengirim pasukan dengan perlengkapan yang buruk dengan sedikit pengalaman tempur untuk mempertahankan Artyomovsk. Jika pasukan Rusia berhasil merebut kota itu, menurut intelijen Jerman, itu akan memiliki konsekuensi serius bagi Kiev. Kendali atas Artyomovsk berpotensi memfasilitasi kemajuan besar Rusia lebih dalam ke wilayah yang dikuasai Ukraina. Kota Bakhmut atau Artyomovsk telah menjadi benteng tentara Ukraina sejak kudeta 2014 di Kiev. Itu adalah bagian dari garis pertahanan sepanjang 70 km yang dibuat oleh pasukan Ukraina selama bertahun-tahun lamanya. Rusia sendiri telah mengklaim kedaulatan atas kota itu bersama dengan Republik Rakyat Donetsk lainnya, yang bergabung dengan Rusia pada Oktober setelah referendum. Kiev menolak hasil pemungutan suara itu dan menyebutnya palsu. Kota ini tetap menjadi pusat logistik utama bagi pasukan Ukraina di wilayah tersebut dan telah muncul sebagai titik fokus konflik kedua belah pihak dalam beberapa bulan terakhir. Pasukan Rusia telah mencapai beberapa kemenangan di daerah itu selama beberapa minggu terakhir. Mereka merebut kota Soledar dan desa strategis Kleshchivka di antara beberapa permukiman lain saat mereka berusaha mengepung Artyomovsk. Pasukan Ukraina di kota yang dikuasai Rusia, Artyomovsk, menghadapi situasi sering putus asa, sering fatal, menurut surat kabar Inggris The Times. Klaim meremehkan Rusia sering diterbitkan oleh media Ukraina, misalnya pekan lalu itu pejabat Kiev meremehkan kemajuan yang dibuat oleh pasukan Rusia pekan lalu, dan itu kebalikan dari fakta yang sebenarnya, kata media tersebut. Pada akhir pekan, Moskow mengklaim telah merebut sepenuhnya kota Soledar, yang terletak 10 km timur laut Artyomovsk. Contoh berita terkait klaim Moskow di atas yang dipelintir Ukraina adalah, ketika Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Anna Maliar mengklaim pada minggu pertempuran untuk kota itu sebenarnya sedang berlangsung. Padahal menurut data intelijen Jerman, kota itu telah sepenuhnya jatuh ke tangan Rusia. Lebih jauh Anna Maliar memperingatkan, agar tidak satupun media diperbolehkan menerbitkan apa yang disebutnya informasi tidak sah tentang situasi di lapangan. Akan tetapi waktu yang berjalan telah mengabaikan perintahnya dan beberapa media kemudian telah memasukkan laporan dari beberapa pasukan Ukraina yang dikalahkan oleh tentara Rusia di Soledar, dan mundur ke Artyomovsk. Hal ini membuat pemerintah Ukraina marah dan mencoba menutupi berita-berita kekalahan Ukraina dari berbagai media barat sendiri. Salah satu unit pemberitaan tersebut tidak memiliki akses ke semua senjata terbaik yang diberikan kepada resimen elit tentara Ukraina oleh NATO. Tentara Ukraina tersebut dilaporkan memiliki sedikit pengalaman tempur. Partisipasi mereka dalam perjuangan untuk Soledar sebagian besar terlihat konyol. Mereka menembak ke arah umum selagi mereka meyakini sedang diserang. Militer Ukraina menurut The Times telah menjauhkan unit-unitnya dari pertahanan Bakhmut dan Soledar. Tentara Rusia memuji kelompok militer swasta Wagner karena memainkan peran kunci dalam menyerbu Soledar. The Times menolak kekuatan kontroversial itu, menyebutnya mereka sebagai berasal dari pembunuh dan perampok, dan diklaim telah berubah menjadi baik selama bertahun-tahun di penjara yang suram. Karakteristik tersebut tampaknya didasarkan pada klaim unit tersebut merekrut narapidana, menawarkan pengampunan sebagai imbalan atas dinas militer yang berisiko. Para pejabat di Kiev juga telah menawarkan kesepakatan yang sama kepada narapidana di tahanan Ukraina pada hari-hari awal konflik, namun Times bungkam 1000 bahasa.